Haleluya, Shalom. Nama saya Filmon Pramudito. Ya, saya akhir-akhir ini gelisah dengan melihat berita-berita di luar sana yang viral tentang kontroversi lah. Dua hamba Tuhan besar kontroversi tentang keyakinannya. Itu membuat saya gelisah, jadi saya merasa harus menyampaikan opini saya ya kepada kedua hamba Tuhan besar ini. Maaf, saya menyebut nama ya, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong dan Pendeta Niko Nyotoraharjo. Kedua hamba Tuhan ini betul-betul hamba Tuhan yang berjasa buat hidup saya. Ya, sangat berjasa dalam kehidupan saya sehingga saya berubah. Pak Stephen Tong ini tahun 1980 ya lebih berapa 81 atau 82 begitu, itu KKR, mengadakan KKR di Salatiga, dan saya mahasiswa Satya Wacana waktu itu mengikuti KKR Bapak. Meskipun Bapak itu mengajar dengan begitu kerasnya, tapi Roh Kudus membawa saya untuk menanggapi itu. Bapak mengajarkan kepada kami, masa muda ya sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita ya. Terus di situ ada kalimat masa mudaku ya, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Wah, itulah saya terbawa, kayak jiwanya tersedot gitu menanggapi tantangan ya dalam KKR itu untuk melayani Tuhan. Dan itu mengubahkan arah hidup saya. Jadi Bapak, terima kasih sudah dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dalam sejarah hidup saya. Saya mengikuti 2 kali kebaktian KKR Bapak. Ketika saya selesai di Salatiga, saya kuliah lagi di UGM, dan Bapak juga mengadakan KKR di sana, di stadion itu. Ya, di gedung besar itu ya, Bapak keras sekali. Saya baru mau berdiri gitu, mau ke toilet gitu, Bapak bilang, iblis duduk gitu ya. Bapak keras sekali, tapi saya menerimanya itu sebagai teguran Tuhan. Jadi saya duduk, saya mengikuti. Jadi Bapak itu betul-betul sudah mengarahkan hidup saya. Didikan Bapak itu betul-betul sangat tertanam dalam hidup saya. Terima kasih Pak, terima kasih. Demikian juga di tahun-tahun berikutnya itu Bapak Niko Nyotoraharjo ini dengan pelayanannya, kalau nggak salah itu melalui Betani Surabaya. Ya, di sana ada Bapak menciptakan lagu dan menyanyikan ciptaan itu ya. Itu juga membakar saya ya. Lagu itu loh Pak. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi ya dalam kemuliaannya. Wah, itu membara sekali saya, yang membuat saya memberanikan diri untuk melayani Tuhan ya, keluar masuk desa, bersaksi di mana-mana ya, karena yakin bahwa Tuhan beserta ya. Jadi sampai ke pelayanan youth di lapangan-lapangan juga, itu karena pujian yang Pak Niko sumbangkan, persembahkan untuk gereja Tuhan itu betul-betul menjadi roket pendorong ya, roket yang mendorong ya kaum muda pada waktu itu untuk melayani Tuhan. Jadi 2 hamba Tuhan ini, Bapak Stephen Tong, Pendeta Stephen Tong yang terhormat, Bapak Niko Nyotoraharjo yang terhormat, ini sangat berjasa dalam kehidupan saya secara pribadi. Namun perdebatan-perdebatan yang seperti ini karena perbedaan keyakinan teologis ya, begitulah, saya rasa memang harus dihentikan Pak, karena itu perdebatan yang tidak kunjung selesai. Sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Kalau beda aliran teologi, berbeda aliran filsafat, akan memunculkan perdebatan juga ya, nanti terpolarisasi, dan yang menjadi korban adalah jemaat yang terluka ya. Saya teringat di Google ada itu, di Google Februari tanggal 7 tahun 2011, di sana ada yang menulis 3 orang buta ya, yang bersih tegang menceritakan tentang gajah
ya gitu. Bersekutu yang nggak ketemu, masing-masing memegang bagian yang berbeda, jadi nggak ketemu, ya. Akhirnya mereka bersekutu cenderung mau adu otot begitu. Ya harus ada penengahnya. Penengah kita ya kiranya firman Tuhan lah. Semua harus kembali kepada firman Tuhan dan Roh Kudus lah, ya seperti itu, Pak. Dan juga ada peribahasa, Pak. Peribahasa gajah melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, ya. Ya saya ini orang muda lah gitu yang menjadi murid-murid dari Bapak, ya, kader-kader lah Bapak yang sudah menanamkan banyak hal dalam saya, ya. Jadi saya seperti pelanduk yang di tengah-tengah. Saya mau harus bagaimana? Saya menyadari setiap orang itu diciptakan Tuhan berbeda-beda, ya. Sempurna memang menurut pemandangan Tuhan, tapi sempurna di dalam keterbatasannya sebagai manusia yang terbatas itu. Jadi manusia memahami Tuhan yang begitu besar, agung, ya tentu tidak akan bisa sempurna, ya. Makanya pemahamannya berbeda-beda. Jadi harus dihentikanlah perdebatan ini. Masing-masing mendisiplin jemaatnya, masing-masing meredakan golongannya lah begitu, ya. Seperti Paulus, ya. Rasul Paulus lah dulu. Dia ketika Apolos muncul, ya, Apolos mulai dikenal, Paulus tidak tersinggung lah, bisa menerima, ya, karena semua juga hamba Tuhan, ya. Kita semua anggota tubuh Kristus. Jadi mari kita kedepankan kemuliaan Tuhan saja, ya. Jadi alangkah baiknya kalau bapak-bapak berdua, ya, tambah Pak Gilbert, mohon maaf Pak Gilbert saya sebut namanya, ya. Pak Gilbert, saya mengenal Bapak sudah lama, ya. Ketika pembukaan GO Studio di Lipo Cikarang, ya saya juga hadir ketemu Bapak, ya. Mungkin Bapak sudah lupa, ya, tapi ya itulah, ya. Jadi saya mengenal Pak Stephen Tong, saya mengenal Bapak Niko, saya mengenal Pak Gilbert, ya. Marilah kita membangun tubuh Kristus saja, ya, mengedepankan kemuliaan nama Tuhan. Kalau diperpanjang perdebatan ini, jemaat yang terluka, Tuhan yang dirugikan, ya. Terima kasih, mohon maaf sekali, tapi saya harus menyampaikan kegelisahan saya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.